Bahasa adalah jendela informasi. Dengan bahasa, kita bisa saling komunikasi tiap hari. Bersama saya, Mustafa Ilyas, mahasiswa Universitas Sains Al-Quran, jurusan RPL Manajemen. Mari kita ulas tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia untuk memenuhi tugas dari dosen bahasa Indonesia kita, Bapak Soekarno. Untuk itu, ayo ikuti kami. Kalau kita melihat perkembangan bahasa Indonesia sejak dulu sampai sekarang tidak terlepas dari perkembangan ejaannya. Kita ketahui bahwa beberapa ratus tahun yang lalu, bahasa Indonesia belum disebut sebagai bahasa Indonesia tetapi bahasa Melayu. Kita masih ingat, pada Kerajaan Sriwijaya ada beberapa prasasti kuno bertuliskan bahasa Melayu kuno dengan memakai huruf Pallawa atau bahasa India, yang banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta seperti juga halnya bahasa Jawa kuno. Jadi, bahasa pada waktu itu belum menggunakan huruf Latin. Bahasa Melayu kuno ini kemudian berkembang pada berbagai tempat di Indonesia, terutama pada masa Hindu dan masa awal kedatangan Islam sekitar abad ke-13. Pedagang-pedagang Melayu yang berkeliling di Indonesia memakai bahasa Melayu sebagai lingua franca, yaitu bahasa komunikasi dalam perdagangan, pengajaran agama, serta hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dan politik. Lingua franca ini secara merata berkembang di kota-kota pelabuhan yang menjadi pusat lalu lintas perdagangan. Banyak pedagang asing yang berusaha untuk mengetahui bahasa Melayu untuk kepentingan mereka. Bahasa Melayu ini mengalami pula penulisannya dengan huruf Arab yang juga berkembang menjadi huruf Arab Melayu. Banyak karya-karya sastra, buku agama yang tertulis dengan huruf Arab Melayu. Huruf ini juga dijadikan sebagai ejaan resmi bahasa Melayu sebelum mulai digunakan huruf Latin atau huruf Romawi untuk penulisannya. Ejaan Latin untuk bahasa Melayu mulai ditulis oleh Pigafetta, selanjutnya oleh De Houtman sampai dengan Johannes Roman. Setelah 3 abad kemudian, ejaan ini baru mendapat perhatian dengan ditetapkan ejaan Van Ophusen pada tahun 1901. Pada masa penjajahan Belanda, pada sekitar tahun 1918, bahasa Melayu mendapatkan pengakuan resmi sebagai bahasa kedua setelah bahasa Belanda. 3 bulan menjelang Sumpah Pemuda, tepatnya 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan, tetapi akan memperluas dan mempercepat kemerdekaan. Puncaknya pada tahun 1928, tepatnya tanggal 28 Oktober, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa persatuan atau bahasa nasional. Nama bahasa Indonesia tersebut sifatnya adalah politis, karena setujuan dengan nama negara yang diidam-idamkan yaitu bangsa Indonesia. Sifat politik ditimbulkan karena keinginan agar bangsa Indonesia mempunyai semangat juang bersama-sama dalam memperoleh kemerdekaannya, agar lebih merasa terkait antara satu ikatan, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Keinginan untuk menyempurnakan ejaan Van Ophusen terdengar dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama tahun 1938 di Solo, yang 9 tahun kemudian terwujud dalam sebuah putusan Menteri Pengajaran pada waktu itu, yaitu Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan tentang perubahan ejaan baru. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini berlaku sejak ditetapkan pada tahun 1947. Waktu perubahan ejaan itu ditetapkan rakyat Indonesia sedang berjuang menentang kembali penjajahan Belanda. Penggunaan ejaan 1947 ini yang lebih dikenal sebagai ejaan Suwandi atau ejaan Republik, sebenarnya memancing reaksi yang muncul setelah pemulihan kedaulatan pada tahun 1949. Reaksi ini kemudian melahirkan ide untuk mengadakan perubahan ejaan lagi dengan berbagai pertimbangan mengenai sejumlah kekurangan. Gagasan mengenai perubahan ejaan itu muncul dengan nyata dalam Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan pada tahun 1954. Keputusan Kongres ini kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah yang menghasilkan konsep sistem ejaan yang dapat disebut ejaan pembaharuan. Ejaan ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya beberapa huruf baru yang tidak praktis, yang dapat mempengaruhi perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Terilhami oleh Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan, diadakan pula Kongres Bahasa Indonesia di Singapura pada tahun 1956 yang menghasilkan suatu revolusi untuk menyatukan ejaan bahasa Melayu di Semenanjung Melayu dengan ejaan bahasa Indonesia di Indonesia.
Perkembangan selanjutnya dihasilkan suatu konsep ejaan bersama yang diberi nama ejaan Melindo, yaitu ejaan Melayu Indonesia. Namun rencana untuk meresmikan ejaan ini pada tahun 1962 mengalami kegagalan karena adanya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia beberapa tahun kemudian. Selanjutnya, pada tahun 1966, Lembaga Bahasa dan Keterangan LBK membentuk sebuah panitia yang diketuai oleh Anton M. Mulyono dan mengusulkan konsep baru sebagai ganti konsep Melindo. Ujungnya pada tahun 1972, setelah melalui beberapa kali seminar, akhirnya konsep LBK menjadi konsep bersama Indonesia, Malaysia, yang seterusnya menjadi sistem ejaan baru yang disebut ejaan yang disempurnakan atau yang lebih dikenal dengan EZD. Kalau kita beranalogi dengan ejaan Van Obutzen dan ejaan Suwanti, EZD dapat disebut menjadi ejaan Mashuri dikarenakan pada waktu itu Bapak Mashuri menjabat sebagai Menteri Kebudayaan Indonesia. EZD sampai diresmikan oleh Presiden. Ada beberapa ejaan yang sudah diresmikan pemakaian, yaitu ejaan Van Obutzen pada tahun 1901, ejaan Suwanti pada tahun 1947, ejaan yang disempurnakan pada tahun 1972, dan yang keempat, pedoman umum ejaan yang disempurnakan pada tahun 1975. EYD yang kita pakai terkini adalah EYD edisi kelima yang secara resmi diluncurkan pada tahun 2022, tepatnya pada 16 Agustus. EYD edisi kelima merupakan sebuah pembaruan yang mengikuti pedoman ejaan sebelumnya, yaitu pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. EYD kelima ini adalah sebuah tonggak yang penting dalam perkembangan bahasa Indonesia yang berusaha untuk mempertahankan integritas dan kualitas bahasa dalam era modern. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan pengetahuan saya tentang ejaan bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum.